Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Minal Aidin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman Gemini, dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezeki yang berlimpah, dan selalu bersemangat, berbahagia di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Gemini ya. Oke, kali ini saya membacakan apa kira-kira hadiah dari semesta, hadiah lebaran dari semesta buat kamu Gemini, dan saya akan menyediakan 3 file. Seperti biasa untuk pilih kartu, pilihlah berdasarkan kata hati kamu, dan di akhir dari setiap pembacaan file saya juga akan membukakan kotak harta karun yang berisikan apa kira-kira hadiah yang kamu dapatkan. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai video ini boleh dibaca di deskripsi ya, bahwa bacaan ini bersifat general vice versa, dan untuk kamu yang ingin langsung ke file yang kamu tuju boleh dilihat timingnya di deskripsi juga. Namun menurut saran saya sih ada baiknya ditonton aja dari awal hingga akhir, karena saya juga nggak ngejamin bahwa satu file akan mewakili keseluruhan dari energi kamu. Bisa jadi 2 file, 3 file, ketiga-tiganya malah cocok sama kamu ya. Dan dianggaplah ini sebagai reading for fun, ambil yang positifnya aja, jangan terlalu ditanggapin serius banget gitu ya kan. Karena berpikir positif, berpengharapan yang positif akan ngebentuk aura kita menjadi lebih positif. Dengan demikian data-data diri kita yang positif tadi dibaca oleh semesta, dan semesta mengirimkan kembali hal-hal positif di kehidupan kita yang nyata. Kalaupun misalnya bacaan ini nggak cocok sama sekali sama kamu, ya diambil positifnya aja. Saya mulai dari file yang pertama. Ada The Tower, The Wheel, dan juga The Sun. Ini kartunya bagus banget saya rasa ya. Karena ada The Sun, ada sesuatu hal yang bakal membuat kamu terkejut, sesuatu hal yang mengejutkan, dan endingnya itu positif. Ada The Sun, ini simbol dari matahari, mataharinya besar banget, cerah, dan figur perempuan ini mengangkat kedua tangannya, ibarat ini seperti kemenangan, kemerdekaan. Ada free, breathe free, bebas bernafas. Sepertinya dia sekarang sedang mengucapkan syukur terhadap semesta atas hadiah-hadiah yang diberikannya terhadap dirinya. Ada rencana-rencana yang mungkin dia sudah buat sebelum-sebelumnya, tetapi dengan berpikir positif, bertutur kata yang positif, dia mengerjakan bidang itu dengan harapan-harapan yang baik, maka dari bidang yang dia geluti itu dia dapatkan prestasi, hasil yang baik, ada kebahagiaan di sini. Dan untuk beberapa di antara kamu, entah kenapa saya ngerasa ini adalah kesempatan bagi kamu menjadi sosok yang dikenal oleh banyak orang. Mungkin kamu belum mendapatkan ini ya, tetapi kamu sedang dealing dengan bidang di mana kamu passionate, kamu senang ngerjainnya. Namun kamu perlu ketahui bahwa jika kamu tekun menjalankannya dengan hati yang senang mengerjakannya, maka di sini kamu memiliki kesempatan untuk dikenal. Ya, apalagi kamu yang konten kreator atau YouTuber ya, kamu pengen dikenal oleh banyak orang, banyak subscriber atau followernya, akan ada tuh di sini. Mungkin kamu nggak nyangka-nyangka akan ada sesuatu yang membuat kamu senang. Ya, tadinya kamu berpikir mungkin biasa-biasa aja, atau mungkin hasil pekerjaan kamu itu biasa aja. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu ngerjain konten nih gitu, kamu nggak terlalu berharap banget, nggak akan berpikir bahwa hasil yang kamu dapatkan sebesar yang kamu dapatkan sekarang. Dan ini sesuatu hal yang mengejutkan. Ada The Wheel. Saya ngerasa ini kesempatan, keberuntungan di sini. Ini fortune ya. Saya nggak bilang bahwa The Wheel ini 100% adalah keberuntungan. Ini bisa jadi berbalik arah 100% malah sebaliknya. Tetapi dengan hadirnya The Sun di sini, mungkin awalnya kamu berpikir nggak terlalu berharap banget dari suatu situasi atau bidang tertentu, tetapi ternyata hasilnya luar biasa. Oke, saya buka untuk
hadiah yang kamu dapatkan dari semesta untuk kamu yang memilih pile yang pertama ada berkumpul dengan keluarga. Senang banget ya, mungkin nggak kepikiran bakalan ketemu sama beberapa anggota keluarga, tapi ketemu rujuk, bisa jadi ya, ada yang tadinya kurang baik hubungannya jadi baikan lagi, ada yang dapat uang, nggak kepikiran bakalan dapat uang, rupanya dapat, ada kue, ada mengunjungi tempat baru pekerjaan, ya pekerjaan. Untuk beberapa di antara kamu yang sedang mencari pekerjaan, the wheel ini adalah opportunities, kesempatan atau peluang. Tetapi the wheel ini, kalau misalnya ada kesempatan, kalau dimanfaatkan dengan baik, diambil gitu ya, dicoba, mungkin akan ada kesempatan baik itu. Dan saya ngerasa itu bukan mungkin lagi karena di sini ada desain ya, ada jalan-jalan, ada amplop. Ya, uangnya berada di amplop. Ada pikiran baru. Yes, pikiran baru. Dari situasi yang baru, ya di bulan yang suci ini tentunya ada pikiran baru. Berkumpul dengan keluarga, semangat. Ada semangat tentunya. Bertemu orang terkasih. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, memberikan perhatian, tentu kita jadi semakin semangat ya kan. Nah, kalau udah semakin semangat, pasti ada pikiran baru. Kalau udah ada pikiran baru pasti jadi semangat, fokus, dan ada hati yang baru. Wow, bukan cuma pikiran baru aja, ada juga hati yang baru. Mungkin sebelumnya kamu cara berpikirnya atau mungkin kamu nggak kepikiran terhadap sesuatu ini solusinya, atau mungkin persepsi kamu sebelumnya A terhadap sesuatu sekarang berubah, dia persepsinya semakin lebih luas lagi. Cara kamu di dalam menilai sesuatu, mengerjakan pekerjaan, mungkin dengan metode cara A, tapi sekarang kamu semakin cara berpikirnya semakin banyak nih, semakin detail ya, semakin ya semakin luas seperti yang saya katakan tadi. Oke, demikian untuk file yang pertama. Untuk file yang kedua, ada Two of Wands, The World, dan juga Nine of Wands. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bimbang, kamu mungkin bingung memilih situasi A atau situasi B, pekerjaan A atau pekerjaan B. Bisa jadi ini adalah kesempatan atau tawaran. Apakah kamu akan diberikan tawaran A atau B, atau diberikan tawaran atau enggak, kita bakalan ada deal to deal apa enggak. Ini seperti ada dua situasi yang 50-50, dan kamu mungkin sekarang sedang mengobservasi, mencari tahu mana yang lebih baik solusi untuk kamu. Dan di sini saya lihat kamu sudah, ini ada figur perempuan ya, dia udah pegang satu tongkat, dan di depannya ini ada the world, ada dunia nih, petualangan, perjalanan karir atau hubungan asmara. Bacaan ini bisa juga untuk semua bidang ya. Dan ada kendaraan, artinya yang dia pegang ini tadi sudah memiliki akses akomodasi, sementara yang di belakang ini belum jelas. Saya ngerasa mungkin pilihan yang kamu lihat jelas ini sudah ada akses atau akomodasinya, ini mungkin akan lebih baik ya. Kamu sudah berpikir bahwa ini yang lebih baik, tapi entah kenapa kamu masih bingung. Mungkin kamu merasa bahwa ini adalah tantangan baru, kamu penasaran bagaimana dengan bidang yang baru ini. Ada the word, ya, the word ini dengan angka 21, angka 21 ini mengibaratkan adanya kolaborasi, kerjasama untuk mewujudkan suatu impian. Saya ngerasa di sini kamu butuh saran, ya, dengan adanya kolaborasi mungkin mendapatkan informasi, pertimbangan, atau cara pandang, saran-saran dari orang-orang sekitar akan membantu kamu lebih percaya diri lagi di dalam mengambil tindakan atas kebimbangan yang tadi. Saya ngelihat the word ini juga merupakan peluang, bisa jadi peluang pekerjaan, ada juga kesempatan bagi kamu untuk ngedeketin seseorang. Kamu mungkin sedang didekati oleh beberapa orang dan kamu bingung memutuskan jalan sama siapa.
Ada Nine of Wands ya, ada kebingungan ya. Di sini juga tampak ya, ada Nine of Wands. One of Wands ini kan ada 9 wands atau tongkat. Tetapi di antara tongkat ini semua, satu yang paling tinggi, satu yang paling besar, dan itu udah kamu pegang. Ada cahaya juga di atasnya. Cuman entah kenapa kamu masih berdiri di sini eh, di belakang kandang ini ya, nggak keluar dari kandang itu. Kenapa nggak keluar? Ya keluar aja kan gitu ya kan. Dari segi tinggi dia lebih tinggi ini. Kalau misalnya patah masih tetap eh, ada sisanya yang masih bisa dipakai. Sementara yang lain kan ini belum panjang, dari segi panjangnya aja lebih pendek gitu ya kan. Nah, mungkin ini akan lebih baik digunakan untuk melakukan perjalanan. Misalnya kalau kamu melakukan perjalanan, lebih bagus memakai yang panjang ya kan. Kalau patah dia eh, masih tetap bisa diberdayakan. Kalau ini patah lebih pendek lagi. Oke, saya juga ngerasa ini mungkin dikarenakan faktor dari rasa penasaran yang tinggi akan hal-hal yang baru. Dan itu yang membuat kamu jadi bimbang. Pengen ngerjain yang lain, yang baru gitu ya kan. Sementara ada yang udah kamu pegang. Bisa jadi kamu punya pekerjaan, udah ada pekerjaan tapi pengen coba bidang-bidang yang lain lagi. Oke, saya buka apa kira-kira hadiah dari semesta untuk pile yang kedua ini. Ada amplop, ada pekerjaan, rukun, cross, ada dapat gebetan, ya seperti yang saya tadi katakan ya, mungkin gebetannya lebih dari satu nih yang deket. Yang kamu suka bisa jadi lebih dari satu, cuman sama-sama bagus sih, jadi bingung milih yang mana gitu ya kan. Ada ambisi, ya ada ambisi, mungkin kamu pengen semuanya jadinya, jadi terakhir jadi bingung ya kan. Ada lamaran, ya, ada uang, uangnya berada di amplop. Ada nasihat juga ya, mungkin kamu butuh nasihat nih untuk mendapatkan pilihan yang lebih baik. Uangnya banyak banget nih di sini ya. Saya ngelihat uangnya ini posisinya lebih tepat ke sini nih, ke the word. The word itu sesuatu yang menguntungkan. Ada nasihat juga. Ada surprise. Ya, mungkin kamu di sini surprise walaupun nggak muncul di sini tower ya. Tetapi mungkin kesempatan-kesempatan inilah yang membuat kamu merasa terkejut. Wah, kok sekali datang banyak ya gitu ya kan. Oke, rukun, ada rukun, ada modal. Bisa jadi kamu punya modal, dikasih modal tapi jadi bingung nih, mau kemana dibuat modal ini, mau buat usaha A, B, atau C. Ada nasihat juga ya, banyak banget nasihatnya. Oke, demikian untuk file yang kedua. Kita lanjut ke file yang ketiga. File yang ketiga, ada The Devil, Nine of Pentacles. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Capricorn, Virgo, Taurus, dan juga Leo. Saya ngerasa ada keterikatan yang enggak bisa lepas sepenuhnya dari energi ini. Ini bisa jadi adalah mantan atau orang yang dealing sama kamu sekarang, ya bisa pasangan ataupun anggota keluarga. Boleh saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bisa juga untuk semua bidang ya, asmara atau karir. Dan kepikiran terus nih ke sini. Mungkin kamu teringat, terus karena teringat sedikit, lama-lama dia jadi makin semakin detail. Nah, kalau kamu biarin diri kamu semakin memikirkan ke belakang hal-hal yang baik sih masih penting ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kurang baik, nanti ini akan mempengaruhi energi kamu, ngejalani hari-hari juga jadi kurang enak, bawaannya jadi emosi. Ada Nine of Pentacles. Untuk Nine of Pentacles ini saya melihat ini adalah energi yang fokus dia di dalam memberdayakan kemampuannya untuk meningkatkan financial income-nya. Saya ngerasa di sini kamu menikmati atau enjoy hasil dari pekerjaan kamu. Ada kebahagiaan yang terpancar di wajah kamu. Kalau kamu mau jalan-jalan, mau retreat, mau beli baju,
ya mau having fun bisa tuh, tinggal petik aja gitu kan, karena pohonnya udah ada, tinggal metik aja. Ada juga di sini burung, ya. Burung ini artinya memberkati koin ini ya. Cuman ketika kamu mungkin having fun atau kamu menyenangkan diri kamu sendiri, tetaplah jangan lupa untuk kembali ke rutinitas awal tanggung jawab di dalam bekerja, supaya yang diambil tadi itu bertumbuh lagi gantinya. Beberapa di antara kamu mungkin lebih banyak fokus kerja dan ada baiknya sesekali menyenangkan hati dan pikiran. Jangan pikirannya terus ke uang, usaha ya, atau masih belum terasa suasana lebarannya, liburannya gitu ya kan. Kalau seorang pengusaha nih masih usaha sendiri masih bisa lah santai sedikit ya kan. Jangan terlalu porsir banget, karena ya namanya liburan lebaran dinikmati hanya sekali setahun aja. Dan ada strain. Saya lihat ini adalah pergabungan dua energi power dan juga kindness. Ada kekuatan, ada kebaikan, ada keras, ada lembut. Ibarat gelap, terang, panas, dingin. Nah, semua ini kan harus berkolaborasi dan seimbang. Harus 50% 50%. Terlalu baik juga bisa dimanfaatin orang kan. Terlalu pelit juga misalnya, nanti orang juga menilai dan pada akhirnya nggak mau berbagi juga sama kita. Jadi kudu harus seimbang. Terlalu baik kita memberi terus, nanti ketergantungan orang sama kita ya kan. Jadi harus seimbang. Walaupun dia memiliki energi power, the lion ini tadi ya, yang sifatnya itu buas, tetapi dia memiliki hati yang terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin lemah, seperti gambaran lamb atau domba ini. Diibaratkan ini adalah mangsa lemah, jadi makanan bisa dimanfaatkan, tapi kamu, karena kamu punya hati, kamu nggak tega untuk memanfaatkan orang yang polos. Ya, dia tetap punya hati untuk mengasihi, memberikan bantuan, kasih sayang. Dan itu bagus banget ya. Karena semakin kita memberikan hal-hal yang baik terhadap lingkungan kita, maka hal-hal baiklah yang akan kita dapatkan. Ada di sini simbol infinite. Jadi segala sesuatu ini bisa terjadi tergantung bagaimana bentuk manifestasi kamu. Kalau manifestasi kamu itu lebih banyak kan negatif, ya yang datang negatif. Kalau bentuk manifestasinya itu positif, ya outcome-nya ya positif. Semakin kita baik sama orang, maka akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan juga ke hidup kita. Cuman harus balance seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, saya buka apa kira-kira di sini hadiah yang kamu dapatkan dari kotak harta karun ini. Ya. Ada pekerjaan, motivasi yang kamu dapatkan. Ada parcel, rukun, bahagia, lanjut berkumpul dengan keluarga, ada dapat uang juga, mungkin kamu yang memberikan uang, kue, perhatian lagi, wow, banyak sekali perhatian ini dari orang-orang terkasih. Ada bunga, kesehatan, yang paling utama adalah kesehatan ya, hati dan pikiran. Ya, kalau misalnya kamu kepikiran terhadap sesuatu hal yang membuat kamu merasa trauma ya, atau kecewa, boleh sih sesekali kita lihat ke belakang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, berhati-hati terhadap orang yang mau memanfaatkan kebaikan kita. Tetapi bukan berarti kita jadi stay di situ. Ya, jadi itu terus yang kita pikirin. Ya, kita belajar dari masa lalu untuk menjadi lebih baik, bukannya mengingat-ingat terus apa yang terjadi itu ya. Karena kita masih di bawah naungan Merkuri retrograde hingga
tanggal 25 April ini nih. Kalau kita nggak bisa mengkontrol energi kita, nanti bakalan terasa berat dia jadinya. Ya, senantiasa kalau ada pikiran yang eh, berusaha untuk menarik energi kita ke energi negatif, sebaiknya kudu segera sadarkan diri, oh jangan gitu ya, langsung diputuskan nih tali penghubung antara pikiran, hati, dan juga perkataan terhadap energi-energi negatif tadi. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian sebagai tambahan energi positif. Dan jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat ya dan berbahagia. Goodbye.